atau tunai? Pakai kris. 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 Aku juga mau beli apa ya? Mau ini deh, mau ini. Mau nitip bareng. Ini berapa mas? 10.000 nggak? Ya udah mau deh. Buat ditantang? Iya. Oh pakai QRIS ya mas? Oh iya, udah masuk kak. Nah, tadi itu contoh yang nggak boleh ditiru ya guys. Kris memang mempermudah kita dalam transaksi sehari-hari. Namun jangan sekali-sekali dipakai dalam kejahatan keuangan. Kenapa? Karena kris seperti penyalahgunaannya dari screenshot palsu, kemudian pura-pura bayar, itu bisa masuk dalam kategori financial crime loh. Nah, sebenarnya apa sih kris itu dan kenapa penting banget dalam hukum perbankan? Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS adalah standar pembayaran digital resmi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk menyatukan berbagai metode pembayaran dengan satu QR Code. Jadi, mau pakai GoPay, OVO, Dana, Link Aja, sampai mobile banking, semuanya bisa dipakai lewat KRIS. Dasar hukumnya ada di Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk pembayaran beserta perubahan-perubahannya. Jadi jelas, KRIS bukan cuma fitur aplikasi, tapi bagian dari sistem pembayaran nasional yang ada di bawah kerangka hukum perbankan. Nah, di balik semua kemudahan itu ada juga resikonya. Kalau seseorang menyalahgunakan KRIS untuk menipu penjual, itu termasuk kejahatan keuangan. Dalam KUHP bisa dijerat pasal 378 tentang penipuan dengan ancaman pidana penjara. Bahkan dalam konteks sistem pembayaran, tindakan ini juga bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap regulasi Bank Indonesia. Kenapa ini disebut sebagai kejahatan keuangan? Sebab kejahatan seperti ini menyerang integritas sistem keuangan. Bayangin, kalau banyak orang menyalahgunakan KRIS, kepercayaan masyarakat bisa runtuh, sistem pembayaran terganggu, dan itu berbahaya buat stabilitas ekonomi. Makanya, hukum perbankan menekankan asas kepercayaan, transparansi, dan keamanan. Terus gimana dong cara kita biar nggak ketipu? Sebenarnya simpel aja. Yang pertama, jangan langsung percaya dengan bukti pembayaran karena itu bisa diedit atau dipalsukan. Yang kedua, selalu cek notifikasi resmi dari aplikasi e-wallet atau mobile banking. Kalau pembayaran berhasil, biasanya bakalan ada notifikasi yang masuk. Yang ketiga, selalu cek mutasi rekening. Nah, sebenarnya caranya itu aja guys, simple kan? Jadi, KRIS ini memang ada buat mempermudah kita dalam bertransaksi. Tapi jangan lupa, penyalahgunaan KRIS untuk menipu merupakan kejahatan keuangan yang dapat dikenai dengan konsekuensi pidana. Mau kita bayar pakai tunai atau pakai KRIS, yang penting kita selalu jujur dan mengikuti aturan yang ada. Jangan lupa untuk selalu mengecek bukti transaksi, mengecek notifikasi, dan jangan langsung percaya dengan screenshot bukti pembayaran. Pastikan bahwa dana sudah masuk sebelum membiarkan customer pergi. Kalau misal kita jujur dan berhati-hati, maka segala transaksi digital dapat berjalan semestinya dan terhindar dari praktek penyalahgunaan. Permisi ya mas, kami ingin menanyakan dari warung UMKM ini, apakah masnya udah memakai kris dalam pembayaran mas? Udah ya mas? Nah, kami izin sosialisasi sedikit ya mas. Jadi, kris itu adalah suatu alat pembayaran yang dibuat oleh Bank Indonesia untuk mempermudah antara transaksi oleh penjual dengan customer. Nah, kami ingin menyampaikan sesuatu tentang adanya celah kris ini mas, yaitu adanya perbuatan kejahatan. Dari kris itu, dalam melakukan kris kan ada bukti telah masuk. Nah, ada customer yang melakukan kejahatan, yaitu dengan menampilkan bukti hanya dengan screenshot, seperti itu mas. Nah, dari kita, hal tersebut bisa dilakukan adanya pelaporan mas, yaitu karena melanggar pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, kemudian dari kami memiliki saran untuk penjual UMKM seperti masnya, yaitu dengan membunyikan suara mungkin seperti adanya transaksi masuk, kemudian ada suara bip-bip seperti itu. Kemudian atau tidak langsung melakukan cross check adanya transaksi dari customer ke pedagang UMKM. Kurang lebih seperti itu ya mas. Terima kasih. Oke, jadi aku mau sosialisasi ke penjual dimsum by Fortune's Kitchen. Sebelumnya saya izin mau sosialisasi dulu ya Mbak. Nah, di sini udah pakai kris belum Mbak? Udah pakai kris. Oke, jadi sebelumnya aku mau menjelasin dulu bahwa kris itu kan alat pembayaran digital yang dibuat oleh Bank Indonesia
untuk mempermudah transaksi. Jadi dari bank mana aja itu bisa bertransaksi lewat satu QR code itu aja Mbak. Nah, walaupun mempermudah ini, tapi dalam realitanya itu masih banyak yang melakukan kejahatan gitu Mbak. Jadi bisa dengan melakukan penipuan gitu. Misal orang bilangnya udah bayar, tapi ternyata itu udah berupa screenshotan. Itu pernah nggak Mbak di sini? Belum pernah ya. Nah, kalau misal nanti ada kejadian seperti itu, Mbaknya tuh mungkin bisa melaporkan hal tersebut karena itu diatur juga dalam undang-undang dalam pasal 378 yaitu pasal penipuan Mbak itu. Nah, kemudian mungkin dari kami juga ada saran, mungkin dari Dimsum by Fortune's Kitchen ini bisa menggunakan alat elektronik yang speaker itu loh Mbak, speaker yang ada krisnya. Kalau misalnya dibayar ada krisnya, itu mungkin di sini udah ada belum Mbak? Oh belum. Nah itu mungkin bisa dipakai Mbak untuk mencegah penipuan-penipuan seperti itu, gitu ya Mbak ya. Ya makasih ya Mbak. Misi masnya sebelumnya udah pakai kris ya? Jadi kan kris ini memang dibuat untuk mempermudah transaksi kita ya. Namun dalam pengaplikasiannya ini banyak penipuan yang terjadi. Khususnya kayak misal customer tuh bilangnya udah bayar terus nunjukin screenshotan, ternyata itu cuma screenshotan palsu gitu. Nah, kalau misal Mas mau melaporin itu bisa karena melanggar pasal 378 KUHP. Nah, untuk mengantisipasi kalau dari kami itu menyarankan mungkin Masnya bisa pakai EDC dan selalu ngecek transaksi itu sudah benar-benar masuk, atau bisa juga pakai yang kris bersuara itu Mas. Jadi kayak tiap ada transaksi masuk itu pasti ada suara sebagai bukti pembayaran gitu Mas. Makasih ya.